Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, setiap manusia pasti punya ambisi dalam hidupnya. Apa itu ambisi atau ambisius? Ambisi adalah keinginan atau hasrat yang kuat untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat atau kedudukan, atau melakukan sesuatu, suatu gairah atau nafsu ingin memperoleh sesuatu di luar batas kemampuan dengan tujuan ingin mengatasi orang lain. Kalau ambisi itu sudah melampaui kehendak Tuhan atau keluar dari kebenaran firman Tuhan, maka ambisi tersebut tidak benar. Cepat atau lambat pasti akan mendatangkan kehancuran, karena biasanya di balik ambisi tersimpan hal-hal yang negatif. Tidak mau kalah dari orang lain, ingin terkenal atau populer, ingin beroleh pujian dari dunia, atau ingin memperoleh kedudukan yang setinggi mungkin dengan kekuatan sendiri. Tuhan sungguh tidak berkenan akan hal-hal demikian. Yeremia 45 ayat 5e, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Saudara, ambisi yang bertujuan untuk kemegahan diri sendiri atau mencapai hal-hal yang besar bagi dirinya sendiri pasti mendatangkan dosa. Karena orang yang mencari hal-hal yang besar bagi dirinya pasti berani melakukan tindakan-tindakan yang negatif demi mewujudkan ambisinya, menghalalkan segala cara, menempuh cara-cara yang kotor, dan jika perlu menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain, dan tidak peduli itu teman atau kawan. Saudara, karena itu kita harus dapat membedakan antara ambisi pribadi dan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam diri orang percaya akan terjadi tanpa suatu ambisi. Sebab kalau Tuhan merencanakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Amin. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh sebab itu saudara, Tuhan memperingatkan dengan keras, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kalau kita meninggikan diri, Tuhan pasti akan merendahkan kita saudara.
Jika Tuhan yang merendahkan hidup seseorang, siapa yang sanggup menghalangi dia? Sebaliknya, jika Tuhan yang mengangkat hidup seseorang dan memulihkan keadaannya, maka tidak ada kuasa manapun yang mampu menahannya. Amin. Karena itu ingatlah saudara, berkat dan keberhasilan itu tidak perlu dikejar dengan ambisi. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka semua itu pasti akan mengikuti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Sebuah keinginan hasrat untuk mencapai, memperoleh, menjadi sesuatu dengan tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang itu ada di dalam setiap pribadi kami. Ketika kami menyadari bahwa itu dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang justru kami buat dan menjadikan kami hidup dalam dosa, maka firman Allah ini datang untuk kembali memanggil kami dengan kasih-Mu, supaya kami kembali kepada setiap rancangan-rancangan Tuhan, setiap kehendak Tuhan yang pasti terbaik bagi setiap kami. Ya Tuhan, kalau sampai hari ini di antara kami ada yang mengejar dengan ambisi berkat, keberhasilan, kedudukan, pangkat dan sebagainya, ya Tuhan ampuni kami. Biar motivasi kami murni, motivasi kami benar, hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, melalui segala sesuatu yang dapat kami raih, yang dapat kami peroleh, yang tetap mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat dan keberhasilan pasti mengikuti setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengangkat hidup kami, yang sanggup memulihkan keadaan kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun
Tiada yang dapat merendahkanku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.